berteduh di hati Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Mari saudaraku kita membaca Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 13 sampai 14. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kata jadilah kehendak Tuhan adalah kata yang tidak mudah untuk dijalankan. Karena ketika kita mengatakan segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, itu berarti ada ketaatan yang penuh, namun di dalamnya ada harga yang harus dibayar dengan begitu mahal. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus di dalam tekadnya yang bulat, di dalam panggilan yang sungguh-sungguh dia taat kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dia layani di dalam hidupnya. Ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu menjadi awal di mana seluruh hidup Rasul Paulus diubahkan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Rasul Paulus bahwa dia adalah alat panggilan Tuhan yang Tuhan mau pakai untuk memberitakan Injil. Dan dikatakan ketika itu juga ada banyak penderitaan yang akan dialami Rasul Paulus demi nama Tuhan Yesus. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus ketika dia mengalami begitu banyak penderitaan di dalam pelayanannya dan dia terus berjalan di dalam panggilannya, tidak pernah berubah, tidak pernah berhenti mengabarkan Injil sekalipun begitu banyak penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Demikian juga hari ini kita melihat bagaimana ketika Rasul Paulus dalam pelayanannya sampai di Tirus, dikatakan di sana ada jemaat Tuhan, ada murid-murid Tuhan yang dikunjungi oleh Rasul Paulus dan bagaimana Rasul Paulus tinggal di sana selama 7 hari. Dan ketika itu jemaat Tuhan, murid-murid Tuhan yang ada di sana mendapat bisikan dari Roh Kudus sehingga mereka menasehati Rasul Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa Roh Kudus membisikkan kepada murid-murid apa yang akan terjadi di dalam hidup Rasul Paulus di Yerusalem. Rasul Paulus akan berjalan di dalam pelayanannya menuju Yerusalem. Dia mau kembali ke sana untuk memberitakan Injil, mengunjungi jemaat Tuhan di sana, untuk menguatkan, meneguhkan murid-murid Tuhan yang ada di Yerusalem. Namun murid-murid yang ada di Tirus, saudaraku, mereka dengan jelas melihat Tuhan Roh Kudus memberikan penglihatan kepada mereka bahwa di Yerusalem Paulus akan mengalami penderitaan. Dan mereka berusaha mencegah Rasul Paulus untuk tidak pergi ke sana. Tetapi Rasul Paulus tetap menjalankan pelayanan pekabaran Injilnya. Lalu setelah itu saudaraku, tibalah Rasul Paulus sampai di Kaisarea. Di sana saudaraku, ada seorang nabi yang bernama Agabus. Demikian Roh Kudus juga berkata bahwa Paulus akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Maka umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di sana ketika mendengar berita yang disampaikan oleh Nabi Agabus ini, saudaraku, mereka berusaha mencegah Paulus, menasehati Paulus supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem karena
Roh Kudus sudah menyatakan bahwa di Yerusalem Paulus akan menghadapi penderitaan. Saudaraku, ketika Paulus mendengar hal ini, apa respon daripada Rasul Paulus? Rasul Paulus mengatakan, "Mengapa kamu menangisi aku? Mengapa kamu takut kalau aku mengalami penderitaan?" Rasul Paulus mengatakan, "Mengapa dengan demikian kamu mau menghancurkan hati aku?" Kita melihat ada sisi kelembutan dari hati Rasul Paulus, bahwa dia tahu murid-murid Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah didirikan oleh Rasul Paulus. Mereka sangat mengasihi Rasul Paulus. Mereka tidak ingin Rasul Paulus celaka. Mereka tidak ingin Rasul Paulus mengalami penderitaan. Tetapi Rasul Paulus sudah bertekad bulat, dan dengan sungguh-sungguh Rasul Paulus mengatakan, "Aku ini sudah rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem karena nama Tuhan Yesus." Saudaraku, di kalimat yang begitu luar biasa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa dia tahu hidupnya untuk apa. Dia sudah mempersembahkan seluruh dirinya untuk Tuhan. Tidak ada lagi mencari segala sesuatu untuk dirinya. Ketika dia melayani Tuhan, sungguh-sungguh menjadi teladan buat setiap kita. Bahwa di dalam panggilan melayani Tuhan sebagai pelayan Tuhan, Rasul Paulus sungguh-sungguh hidupnya hanya untuk Tuhan, tidak untuk mencari perlindungan atau mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Saudaraku, jikalau saudara dinasehati untuk jangan pergi ke sana, karena di sana akan mengalami banyak kesusahan. Saudara, apa yang saudara akan lakukan? Jujur, jikalau kita berada di posisi Rasul Paulus, kita berusaha bagaimana caranya supaya kita tidak pergi ke sana, bukan? Kalau jelas-jelas di sana ada masalah, jelas-jelas di sana kita akan mengalami kesusahan, bukankah kita tidak akan pernah mau berjalan di tempat itu? Kita akan cari jalan lain, kita akan berputar di tempat lain menurut keinginan kita, tempat yang lebih aman untuk kita, bukan? Tetapi saudaraku yang terkasih, kita sungguh-sungguh diajar pada hari ini bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan yang sejati. Seorang pelayan Tuhan yang tidak takut akan penderitaan. Karena yang lebih dia pentingkan adalah bagaimana dia sungguh-sungguh hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Seorang yang berani menghadapi penderitaan, bukan lari daripada penderitaan. Bukankah itu juga yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika berdoa di Taman Getsemani? Tuhan Yesus mengatakan kepada Bapa, "Jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi jadilah kehendak-Mu." Ketika Tuhan Yesus mengatakan jadilah kehendak Tuhan, maka di situ kita melihat ketaatan yang sungguh-sungguh dari Tuhan Yesus kepada kehendak Bapaknya. Untuk apa? Untuk membayar harga yang begitu besar dan mahal, yaitu berkorban bagi saudara dan saya. Orang-orang yang sangat-sangat tidak pantas untuk diampuni dan dikasihi. Tidak layak. Tuhan Yesus berkorban bagi kita, bukan? Tetapi di dalam ketaatannya, Tuhan membayar harganya yang begitu mahal untuk mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Itulah ketaatan Tuhan Yesus yang menjadi teladan bagi Rasul Paulus, dan harusnya itu juga yang menjadi teladan bagi saudara dan saya. Ketika kita mengalami masalah, mengalami penderitaan, apa doa kita? Seringkali kita berdoa, "Tuhan, segeralah lepaskan aku dari penderitaan ini."
kita sering berteriak sama Tuhan, aku tidak mau mengalami ini. Saudaraku, memang tidak ada seorang pun yang menginginkan mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Tetapi jikalau kita sadar bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup kita adalah atas kehendak daripada Tuhan. Saudara, kita seringkali tidak mau taat kepada Tuhan. Kita hanya mau segala sesuatu yang menguntungkan diri kita sendiri. Kita hanya mau segala sesuatu terjadi yang baik bagi kita saja. Tetapi kita tidak totalitas taat kepada Tuhan. Jikalau demikian, sungguhkah kita adalah seorang murid yang sejati? Sungguhkah kita adalah seorang pelayan Tuhan yang sejati? Jikalau yang kita inginkan adalah segala sesuatu yang baik saja bagi diri kita sendiri. Seorang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, sungguh-sungguh seorang yang menjadi pelayan Tuhan yang sejati, dia akan menjadi seorang yang rela menanggung resiko, rela mengalami penderitaan apapun, karena dia tahu yang menjadi tujuan hidupnya bukan lagi tentang apa yang akan dia terima, apa yang akan dia dapat, tetapi apa yang Tuhan kehendaki, seluruhnya dia taat dan mau lakukan untuk Tuhan. Biarlah saudaraku, ini menjadi satu kekuatan untuk kita menjalani hidup kita yang tidak mudah ini. Di zaman akhir ini, ada banyak hal yang mungkin akan kita hadapi dan itu bukan yang kita inginkan. Tetapi saudaraku, mari persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan jalankan panggilan kita sebagai murid Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di dalam ketaatan. Dan di dalam ketaatan ini, kita belajar untuk membayar harga. Seorang Kristen sejati bukan mencari harga untuk diri, tetapi seorang Kristen yang sejati rela membayar harga sebesar apapun itu untuk melayani Tuhan. Karena apa yang akan kita dapatkan di dalam kerajaan Allah tidak akan pernah sebanding dengan apa yang kita berikan untuk Allah. Biarlah setiap kita terus hidup bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.